Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cantik dan pada tampan. Pagi, Wah, pagi. Pak. Eh, Kali ini kalaupun kayaknya semangatnya Ah, emang udah agak berkurang tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah Tetaplah sehat kalau Pak. Masih kalaupun kita semangat, Pak. Ya udah Masih Pak mau semangat. pulang Pak. ya hebat hebat. Kalaupun iya begitulah bagus. Jadi semangat kita masih kelihatan ada lah gitu. Ya, pada kali ini, pertemuan kali ini, Bapak akan menerangkan tentang tema indahnya saling menghormati. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, deh, ya. Di antaranya, oh ya, ini sebelum kita melanjutkan akan pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama, ya, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dilanjut Bismillahirrahmanirrahim. dengan doa yang ada di layar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Bapak tuh nggak Allahumma. ada Apa Pak. layarnya belum dibuka? Oh, belum dibuka. Gimana ya mukanya? Belum tampil, Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Masya Allah. Kayaknya tak tak tampil-tampil ini. Pak mau pulang Hmm. Pak. Sabar, sabar. Kirain Ya sudah ada. Pak. Aduh, kumahanya. Tepaham merenan. Kantun diklik. Nah, Nah, nah itu sudah muncul, Pak. Ada. Terima kasih. Aduh, ada persulit Ada apa? banget. Pak. Kita lanjut ya. eh Doanya tidak Pak. asing, kita gunakan doa yang sudah kita tahu saja dan mudah-mudahan kalaupun tidak asing, yang tidak asing biasanya rame gitu ya. Karena udah tahu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Robbi zidni Robbi ilman zidni Zidni ilman 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 warzuqni warzuqni fahman fahman waj'alni 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 minas 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 sholihin. Kemana? solihin. Iya, minas solihin. Oke, alhamdulillah udah berdoa dan mudah-mudahan doa kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Amin. selanjutnya Bapak mau bertanya di sini mungkin di antara teman kalian ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Ada, semua. Pak. Hadir Ada, Bapak Pak. yakin semua, hadir semua karena Pak. cuacanya pun terang-terang pastilah seperti itu. Oke, perlu kalian ketahui bahwasannya tujuan pembelajaran kali ini pertama bahwasannya siswa kalian ya, kalian semua harus bisa membaca surah-surah pendek dengan lancar dan benar sesuai dengan tajwidnya. Yang kedua, memahami dan menjelaskan pesan utama yang terkandung dalam surah-surah tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kedekatan Spiritual. spiritual dan keimanan. Apa ya? Ini hilang nih. Pak. Ya, ntar. Waduh, hilang ininya. Yang ketiga, meningkatkan kedekatan spiritual dan keimanan. Pemahaman isi dalam Al-Quran. Yang keempat, membentuk karakter peserta didik yang baik dan berakhlak mulia dengan mengamalkan nilai-nilai yang dipelajari dari surah-surah tersebut. Oke, dalam tema kali ini ada beberapa poin yang akan Bapak sampaikan, di antaranya sekilas pengenalan tentang surat Al-Kafirun. Yang keduanya membaca tartil, tiganya menulis
Quran surat Al-Kafirun dan empatnya. Bagian yang empat, memahami isi kandungan dalam surat Al-Kafirun. Ini semua mungkin tidak akan tersampaikan pada waktu kali ini karena pertama berbatas waktu dan yang keduanya eh, mungkin kalian pun agak bosan kalau terlalu lama. Oke, kita lanjut pada yang pertama yaitu sekilas pengenalan tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu surat Al-Kafirun adalah surat urutan yang ke-109, jumlah ayatnya berada dalam 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang penghapusan atau pupusnya harapan orang kafir, ya orang-orang kafir, kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu secara umum bisa dikatakan melobi pada Nabi Muhammad SAW dan pada kaumnya untuk bisa beribadah bareng-bareng dalam artian bergantian gitu ya. Hari ini hari ini mereka mengajak Nabi Muhammad untuk beribadah pada Tuhannya dan besoknya mereka ikut beribadah pada Tuhan Nabi Muhammad, pada Allah gitu maksudnya. Tapi hal tersebut diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika nanti Nabi Muhammad ngikut apa beribadah pada mereka gitu, mereka tidak akan ikut pada kita gitu loh. Maksudnya, maksudnya. Jadi eh, turunlah Quran surat Al-Kafirun untuk mengingatkan bahwasannya dalam Islam itu tidak ada istilah toleransi dalam beribadah dan berakidah gitu ya. Selanjutnya ada juga, oh ya, di sini perlu diketahui juga bahwasannya ada kalimat-kalimat toleransi gitu ya. Toleransi itu berarti saling menghormati. Di sini ada penghormatan dalam beragama, namun ketika dalam beribadah dan apa itu dalam dan akidah gitu ya, tidak dianjurkan untuk ada toleransi. Oke, tanda Wah, selanjutnya tanda-tanda dalam bacaan tersebut ya ada patah, ada juga kasro. Patah itu sebaris, yang di atas itu namanya patah, dan kasro baris yang di bawah itu namanya kasro. Domah itu baris yang seperti angka 9, dan tanwin juga, tanwin patah, tanwin kasroh, dan tanwin domah. Roma. Ada juga tasdid dan sukun gitu ya yang ada di Quran surat Al-Kafirun. Surat Eh, Al-Kafirun. ya, surat Al-Kafirun. Di sini ada beberapa tetap ya masih dalam para ulama mengatakan kalau dalam pencarian ilmu tentang tajwid itu dikatakan bukan apa hukumnya sunnah muakkad. Jadi dalam artian salah seorang pun kalau dalam satu kampung mencari ilmu tajwid maka bubar kewajiban untuk yang lainnya. Namun ketika membacanya itu hukumnya wajib. Jadi artinya ketika kita membaca surat dalam Al-Quran dan tajwidnya salah berarti berdosa. Nah, begitu. Jadi kalian semua mudah-mudahan tidak tergolong yang buta tajwid. Ya, amin. Mudah-mudahan. Amin. Jadi mau Amin. belajar untuk selanjutnya eh, mengenal tentang ilmu tajwid. Di sini surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, yang artinya katakanlah wahai Muhammad, nah, Muhammad wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abidu nama a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah,
wala ana abidum ma abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum abidu nama a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadini, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke. Di sini kadang-kadang di waliyadi ini kadang-kadang banyak yang salah baca. Di sini ada yang kadang-kadang dibaca walyadin ya. Padahal yang seharusnya waliyadin gitu ya. Waliya dan untukku, dini adalah agamaku. Itu saya kalau misalkan sang dengar kayak gitu biasanya. Itu siapa yang harus membetulkan ya, kalian semua sebagai pelajar. Oke, selanjutnya ada juga, nah ini ya dalam penulisan kopi saya. Sebentar, ini waktunya masih panjang, itu tidak kelihatan. Masih Pak, masih ada waktu. Masih ada waktu, terima kasih. Kita lanjut ya. eh Kalau huruf-huruf yang bisa disambung itu biasanya ditulisnya seperti ini. Seperti ada di sini, ada huruf di akhir, ada huruf sambung di awal, huruf akhir, huruf di tengah, dan huruf di awalnya huruf asli gitu ya. Dan di situ kalau misalkan yang tidak bisa disambung ke sana ke depannya, biasanya huruf alif dan hamzah ya. Hamzah atau ujung waw ya, ujung waw tidak disambung ke depannya. Mim bisa disambung, lam disambung, kaf bisa disambung, pak pun bisa, kop sama, dan lain bisa disambung. Jika misalkan nanti ke depannya kita menulis surat Al-Kafirun pada pertemuan yang akan datang. Eh, Isi kandungan Al-Quran dalam surat Al-Kafirun tersebut adalah, di antaranya, Quran surat Al-Kafirun menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zaman pada zamannya itu ya. Orang-orang kafir yang dipersilakan beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun juga demikian. Terus Ashabun Nuzul ketika itu Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa pemuda, beberapa tokoh kaum Quraisy ya, untuk bisa bertukar beribadah, gitu ya, saling hari ini beribadah pada mereka dan besoknya mereka mau beribadah pada agama Islam. Tapi itu semua bohong katanya ya. Selanjutnya di sini dicontohkan pula Nabi Muhammad pernah mencontohkan tentang toleransi beragama saat terjadi perselisihan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy dan kaum Yahudi. Rasulullah di situ menawarkan solusi agar hidup damai dan tentram dengan membuat piagam Madinah pada waktu itu. Oke, eh ini slogan ya, slogan bagi mereka yang kaum kafir, bagimu agamamu, hargai umat lain beribadah, dan hiduplah rukun beragama, toleransi iya, tetapi saling sembah Saling no, sembah, gitu no. ya. Saling sembah no ya. Oke. Di sini juga ada Bapak sudah menyediakan beberapa LKPD untuk mengukur kemampuan kalian tentang pemahaman surat Al-Kafirun. Dan ini saya yakin udah paham, dan Bapak rasa ini semua udah cukup, eh, dan tidak akan terlalu sulit untuk mengisi dalam lembar kerjanya. Dan mungkin di antaranya ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang kurang mengerti ataupun pemaparan Bapak terlalu cepat ataupun terlalu seperti apa, silakan. Tidak ada? Cukup, Pak. Pak, Cukup, cukup. terima kasih. Kalau begitu kita nanti ini disebar dan nanti dikumpulkan
Untuk mata Ya, pelajaran kali Pak. ini Bapak Ya, cukupkan Pak. sekian. Dicukupkan sekian dan untuk mengakhirinya marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.